Mereka tertawa menyeret koper, meninggalkan aku yang dianggap benalu di rumah sendiri. Tiket 15 juta terlalu mahal untukmu, jaga rumah saja. Hina iparku dengan tatapan merendahkan. Mereka tidak tahu, bandara tempat mereka pamer tiket itu adalah milikku. Saatnya memberi pelajaran yang takkan terlupakan bagi suami dan keluarga benalunya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah mengejek nasibku yang sedang berdiri mematung di sudut ruang tamu. Aroma parfum mahal yang menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kulit dari koper-koper bermerek yang berjejer rapi di dekat pintu utama. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer terdengar begitu nyaring, seirama dengan detak jantungku yang menahan amarah. Di hadapanku, pemandangan yang seharusnya menyakitkan bagi seorang istri justru menjadi tontonan komedi tragis yang sedang kucerna perlahan. Suamiku, Rangga, sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar. Ia mengenakan jaket musim dingin tebal berwarna abu-abu, padahal udara di luar sana cukup untuk membuat siapa saja berkeringat hanya dengan kaos tipis. Di sampingnya, ibu mertuaku, Bu Marisa, sedang sibuk mengomel tentang warna syal yang menurutnya kurang cocok dengan tas brandy tiruan yang ia tenteng dengan bangga. Namun, yang paling menyita perhatian adalah Bella, adik iparku. Gadis itu berdiri dengan dagu terangkat tinggi, jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel, mungkin sedang memperbarui status media sosialnya untuk pamer kepada dunia. Ia melirikku sekilas, tatapan matanya penuh dengan penghinaan yang tidak ditutup-tutupi. Aku hanya mengenakan daster batik rumahan yang sudah agak pudar warnanya, kontras sekali dengan penampilan mereka yang cetar membahana, ala selebriti papan atas yang hendak berlibur ke luar negeri. Mbak Indira, panggil Bella dengan nada yang dibuat-buat manis namun berbisa. Tolong ambilkan air minum dong buat ibu. Haus nih, dari tadi packing gak kelar-kelar. Kan, kamu gak ngapa-ngapain juga. Aku menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak di dada. Dengan langkah pelan, aku berjalan ke dapur, mengambilkan segelas air mineral dingin. Saat aku kembali dan menyerahkan gelas itu pada ibu mertua, wanita parubaya itu menerimanya tanpa mengucapkan terima kasih. Ia hanya mendengus pelan, lalu kembali sibuk dengan cermin bedaknya. Rangga, panggilku pelan, mencoba menatap mata suamiku. Kalian benar-benar akan pergi selama 2 minggu? Rangga tampak gelagapan. Ia menghindari tatapanku dan pura-pura sibuk membetulkan letak kacamata hitamnya. Iya, sayang. Kan sudah aku bilang dari kemarin. Ini perjalanan penting. Aku butuh istirahat dari tekanan mencari kerja yang belum dapat-dapat juga. Tapi kenapa aku tidak diajak? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih menekan. Aku sengaja memancing reaksi mereka. Aku ingin melihat sejauh mana mereka bisa bersandiwara di hadapanku. Sebelum Rangga sempat menjawab, Bella sudah menyambar dengan tawa yang meremehkan. Suaranya melengking, memecah keheningan rumah. Aduh, Mbak Indira, sadar diri dong. Tiket pesawat ke Korea itu mahal. 15 juta satu orang, itu belum termasuk hotel dan makan. Uang Mas Rangga itu pas-pasan, cuma cukup buat kami bertiga keluarga inti. Lagian, kalau Mbak ikut, siapa yang jaga rumah? Siapa yang bersihin debu? Siapa yang nyiramin tanaman kesayangan ibu? Kata-kata itu meluncur mulus dari bibir merahnya, seolah menghinaku adalah hobi barunya yang paling menyenangkan. Kalau tak mampu bayar, jaga rumah saja. Jangan mimpi ketinggian mau ikut liburan ke luar negeri. Penampilan Mbak aja kayak pembantu, nanti malah bikin malu kami kalau jalan bareng di Seoul. Aku menatap Rangga, berharap dia membela istrinya. Berharap ada sedikit sisa harga diri laki-laki di dalam dirinya, untuk menegur adiknya yang kurang ajar. Namun, harapanku sia-sia. Rangga hanya diam, menunduk sambil memainkan resleting jaketnya. Bahkan, ia terlihat mengangguk pelan, seolah menyetujui ucapan adiknya. Hatiku mencelos, bukan karena sedih, tapi karena semakin yakin bahwa keputusan yang telah kubuat di dalam hati adalah benar. Ibu mertuaku ikut menimpali sambil mengibaskan kipas tangannya. Benar kata Bella, Indira. Kamu itu harusnya bersyukur Rangga masih mau kasih kamu uang belanja harian.
Jangan banyak menuntut. Lagi pula, kamu kan orang kampung, nanti di sana malah bingung, nyasar, terus ngerepotin kita. Lebih baik kamu di rumah, beres-beres. Nanti kalau kami pulang, rumah harus sudah kinclong, ya? Darahku mendidih, tapi wajahku tetap datar. Mereka benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya. Selama 3 tahun pernikahan ini, aku memang memilih untuk tampil sederhana. Aku menyembunyikan identitas asliku sebagai pewaris tunggal dan investor utama di salah satu konsorsium bandara internasional terbesar di negeri ini. Aku melakukan itu karena cinta. Aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta orang tuaku yang melimpah ruah. Tapi hari ini, di detik ini, topeng kesabaran itu mulai retak. Jadi, aku hanya dianggap penjaga rumah, tanyaku lirih, memastikan sekali lagi. Ya iyalah, seru Bella ketus sambil menyeret kopernya menuju pintu. Sudah Mas Rangga, ayo buruan. Taksi online-nya sudah sampai tuh di depan. Nanti kita telat check-in, bisa hancur rencana konten TikTok aku. Rangga akhirnya menatapku sekilas. Ada kilatan rasa bersalah di matanya, tapi itu tertutup oleh ketamakan dan keinginan untuk bersenang-senang. Aku pergi dulu ya, Ra. Kamu jaga diri baik-baik. Doakan kami selamat. Dia bahkan tidak mencium keningku seperti biasanya. Dia hanya menepuk bahuku sekilas, lalu bergegas menyusul ibu dan adiknya yang sudah heboh di teras. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan mereka memasukkan koper-koper itu ke dalam bagasi mobil. Bella sempat menoleh lagi, melambaikan tangan dengan gaya mengejek. "Bye, Upik Abu. Jangan lupa sapu halaman," serunya sambil tertawa lepas. Mobil itu pun melaju, meninggalkan debu yang berterbangan di halaman rumah. Sunyi kembali menyelimuti rumah besar ini. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung lama. Getaran ponsel di saku dasterku memecah lamunan. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru yang selama ini selalu kusembunyikan di laci terkunci jika mereka ada di rumah. Sebuah notifikasi email masuk. Subjek, laporan dividen kuartal 3 Bandara Internasional, persetujuan inspeksi mendadak. Tuh, Ibu Indira, pemegang saham utama. Aku membuka email itu. Angka-angka nol yang berderet panjang di sana sudah tidak lagi membuatku terkejut. Itu adalah rutinitas. Tapi kalimat di bawahnya yang membuat sudut bibirku terangkat membentuk senyuman miring. "Ibu Indira, tim manajemen siap menyambut kedatangan Anda untuk inspeksi mendadak hari ini. Semua akses VIP telah disiapkan sesuai protokol keamanan tertinggi." Aku menatap layar ponsel itu, lalu beralih menatap jalanan kosong tempat mobil mereka tadi menghilang. Ironi ini begitu kental hingga terasa pahit di lidah. Mereka pergi ke bandara untuk pamer tiket seharga 15 juta yang mereka beli dengan uang hasil menipuku. Sementara mereka tidak tahu bahwa bandara tempat mereka akan menjejakkan kaki itu, secara teknis, adalah milikku. "Kalian pikir kalian pemenangnya?" Gumamku pelan pada angin yang berhembus. "Silakan nikmati perjalanan menuju kehancuran kalian. Bella, Ibu, dan kamu, Rangga. Kalian bilang aku harus jaga rumah? Baiklah. Aku akan menjaga rumah sesungguhnya, yaitu aset-asetku yang selama ini kalian gerogoti." Aku berbalik masuk ke dalam rumah. Langkahku tidak lagi gontai. Punggungku tegak. Air muka sedih yang tadi kupasang untuk memancing simpati suami sudah hilang tak berbekas. Aku berjalan menuju kamar tidur utama, bukan untuk menangis di bawah bantal, tapi untuk membuka brankas rahasia di balik lemari baju. Di sana, tersimpan paspor, kartu identitas asliku, dan kartu akses hitam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di negeri ini. Hari ini, Upik Abu akan mati, dan sang ratu akan kembali menduduki tahtanya. Mereka ingin bermain api dengan merendahkan istri yang mereka anggap miskin, maka aku akan membakar mereka dengan kenyataan yang paling menyakitkan, bahwa tanpa aku, mereka hanyalah debu. Liburan ke Korea itu tidak akan pernah terjadi sesuai rencana indah mereka. Aku pastikan itu. Sambil memegang kartu akses hitam berbahan titanium itu, pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu menuju 3 tahun yang lalu. Ingatan itu datang seperti ombak, menghantam karang ketegaranku. Dulu, aku adalah wanita yang naif. Wanita kaya raya yang kesepian,
yatim piatu yang merindukan kehangatan sebuah keluarga utuh. Harta peninggalan orang tuaku begitu banyak, hingga aku tidak perlu bekerja 7 turunan pun tak akan habis. Namun, uang tidak bisa memelukku saat malam dingin. Uang tidak bisa bertanya, bagaimana harimu, saat aku lelah. Itulah sebabnya aku jatuh cinta pada Rangga. Pertemuan kami klise, di sebuah perpustakaan kota. Dia tampak sederhana, sopan, dan penuh perhatian. Dia tidak tahu siapa aku karena aku selalu tampil biasa saja. Aku sengaja tidak menggunakan barang branded saat bersamanya. Aku trauma. Mantan kekasihku dulu hanya mendekatiku karena tahu aku anak konglomerat. Maka, dengan Rangga, aku menciptakan sebuah tes. Tes kesetiaan yang konyol namun fatal. Aku mengaku sebagai yatim piatu yang bekerja sebagai staf administrasi biasa dengan gaji UMR. Rangga menerimaku. Atau setidaknya, begitulah yang kupikirkan saat itu. Dia melamarku dengan cincin sederhana, dan aku menangis bahagia. Aku pikir aku telah menemukan pangeran berkuda putih yang mencintai jiwaku, bukan dompetku. Kami menikah sederhana. Ibu mertua, Bu Marisa, dan Bella, sudah menunjukkan ketidaksukaan mereka sejak awal. Kenapa pestanya di gedung serbaguna begini? Panas. Teman-teman ibu kan sosialita semua, malu dong, protes Bu Marisa saat hari pernikahan kami. Sabar, Bu. Indira kan yatim piatu, gajinya kecil. Nanti kalau Rangga sudah sukses, kita bikin pesta ulang tahun pernikahan yang mewah. Bela Rangga saat itu. Kata-kata yang terdengar manis, tapi kini kusadari itu adalah awal dari bencana. Setahun pertama pernikahan, semuanya terasa wajar meski ada kerikil tajam. Rangga bekerja di sebuah perusahaan swasta. Gajinya lumayan. Tapi masalah mulai muncul ketika gaya hidup ibu dan Bella semakin tidak terkontrol. Bella merengek minta iPhone terbaru, ibu minta dibelikan tas Hermes KW super premium agar bisa pamer di arisan. Rangga, sebagai anak laki-laki satu-satunya dan tulang punggung keluarga, karena ayah mertua sudah tiada, selalu berusaha memenuhi keinginan mereka. Dan disitulah kebohongan besar itu dimulai. 2 tahun lalu, Rangga pulang dengan wajah lesu. Dia memelukku erat, air matanya membasahi bahuku. Indira, aku di PHK, bisiknya parau. Perusahaan bangkrut. Aku tidak punya pekerjaan lagi. Hatiku hancur melihatnya rapuh. Sebagai istri yang berbakti, dan diam-diam kaya raya, aku tentu saja ingin membantu. Jangan khawatir, Mas. Kita hadapi ini bersama. Aku ada tabungan sedikit dari peninggalan orang tua yang baru cair. Kataku berbohong. Padahal, itu adalah uang dividen bulananku. Sejak hari itu, aku mulai menyuntikkan dana ke dalam rumah tangga kami. Awalnya hanya 5 juta untuk belanja bulanan. Lalu 10 juta untuk biaya kuliah Bella. Lalu 20 juta untuk modal usaha, Rangga yang katanya sedang merintis bisnis jual beli mobil bekas. Aku memberikan uang itu tunai, memasukkannya ke dalam dompet Rangga diam-diam, atau mentransfernya ke rekeningnya dengan dalih bonus dari kantor, atau warisan tambahan. Aku bodoh. Sangat bodoh. Cinta telah membutakan logikaku. 6 bulan lalu, aku mulai curiga. Bisnis, Rangga tidak pernah menunjukkan hasil. Tapi anehnya, barang-barang di badan Bella semakin branded. Ibu mertua semakin sering treatment di klinik kecantikan mahal. Sementara Rangga, dia selalu beralasan bisnis sedang sepi setiap kali aku bertanya soal keuntungan. Sabar dong, Ra. Bisnis itu butuh proses. Kamu jangan nuntut melulu, kamu nggak tahu pusingnya aku di lapangan. Bentak Rangga suatu malam. Itu pertama kalinya dia membentakku. Kecurigaanku memuncak seminggu yang lalu. Saat itu aku sedang sakit flu berat dan izin pulang cepat dari kantor. Aku memiliki kantor kecil yang kusewa hanya untuk sandiwara bekerja setiap hari. Aku pulang jam 2 siang. Rumah sepi, tapi aku mendengar suara tawa dari arah ruang keluarga. Aku mengendap-endap, langkah kakiku tertahan di balik partisi kayu. Di sana, Rangga, Ibu, dan Bella sedang duduk santai sambil makan pizza ukuran jumbo. Di atas meja, berserakan brosur paket wisata ke Korea Selatan. Gila ya, Mas. Akting kamu juara banget. Seru Bella sambil tertawa terbahak-bahak.
Si Indira itu percaya aja kalau kamu masih nganggur dan pusing mikirin bisnis. Padahal duit dari dia kamu puter buat kita senang-senang. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Tanganku gemetar menutup mulut agar isak tangisku tidak terdengar. SSST, pelan-pelan, Bel, kata Rangga sambil tersenyum, senyum yang dulu kupuja, kini terlihat seperti seringai setan. Indira itu memang polos. Atau bodoh. Entahlah. Dia bilang itu uang warisan orang tuanya yang terakhir. Katanya sih totalnya ada sekitar 300 juta. Sekarang tinggal sisa dikit di rekening dia, makanya aku minta 60 juta kemarin alasan buat beli stok mobil baru. Padahal ya buat kita jalan-jalan ini. Bagus, Rangga, puji ibu mertua sambil menepuk paha anaknya. Mumpung uangnya belum habis, kita kuras dulu. Nanti kalau duit dia sudah benar-benar nol, baru kamu ceraikan dia. Ngapain pertahanin istri miskin yang udah nggak ada gunanya? Mending kamu cari istri yang beneran kaya, kayak anaknya Bu Siska teman arisan ibu itu. Tenang aja, Bu, sahut Rangga santai sambil menggigit pizzanya. Habis pulang dari Korea, aku bakal cari alasan buat ribut besar sama dia. Terus aku gugat cerai. Rumah ini kan sertifikatnya sudah aku pegang, nanti kita usir dia pelan-pelan. Duniaku runtuh detik itu juga. Kakiku lemas, rasanya tulang-tulangku dicabut paksa dari tubuh. Ternyata, selama ini aku bukan istri. Aku hanyalah sapi perah. Mereka tidak pernah mencintaiku. Rangga tidak pernah tulus. Semua air mata, semua pelukan, semua janji manisnya hanyalah skenario busuk untuk menguras hartaku yang aku akui sebagai sisa warisan. Lebih menyakitkan lagi, Rangga sebenarnya tidak pernah di-PHK karena bangkrut. Dia dipecat karena kasus penggelapan uang di kantor lamanya, tapi dia menutupinya dariku. Dan selama 2 tahun ini, dia tidak bekerja sama sekali. Dia hidup, bernapas, dan bersenang-senang murni dari uangku. Aku mundur perlahan, kembali ke kamar, dan menangis tanpa suara di kamar mandi selama 2 jam. Tapi setelah air mata itu kering, sesuatu yang lain tumbuh di hatiku. Sebuah dingin yang mematikan. Rasa cinta yang kupupuk selama 3 tahun berubah menjadi dendam yang membara. Aku menghapus air mata dan menatap pantulan diriku di cermin saat itu. Baiklah, Rangga. Kamu ingin drama? Aku akan berikan film thriller. Sejak hari itu, aku berhenti menjadi korban. Aku mulai menyelidiki semuanya secara diam-diam. Aku menyewa detektif swasta untuk melacak jejak digital mereka. Dan apa yang kutemukan jauh lebih mengerikan dari sekadar suami yang berbohong. Ternyata, kebusukan keluarga ini sudah mengakar sampai ke tulang. Kembali ke masa kini, aku memasukkan paspor dan kartu akses itu ke dalam tas Hermes Birkin asli seharga ratusan juta yang selama ini kusimpan di bagian paling dalam lemari, tertutup tumpukan baju bekas agar tidak ketahuan. Aku melepas daster batik lusuhku. Sudah cukup aku berpura-pura menjadi upik abu. Aku mengambil blazer rancangan desainer ternama dari gantungan tersembunyi. Mengenakannya dengan perlahan. Kain sutra itu membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan aura kekuasaan yang selama ini kuredam. Aku memoleskan lipstik merah marun di bibirku. Menatap cermin sekali lagi. Wanita lemah yang tadi pagi dihina iparnya sudah tidak ada. Yang berdiri di sini sekarang adalah Nyonya Indira, sang penguasa aset, sang investor utama. Tunggu aku di bandara, sayang, bisikku pada bayangan diriku sendiri. Kalian pikir kalian akan terbang ke Korea? Satu-satunya tempat yang akan kalian tuju adalah jurang penyesalan. Dengan langkah pasti, aku keluar kamar. Mengunci pintu rumah yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Ponselku kembali berdering. Kali ini panggilan dari Farel, asisten pribadi kepercayaanku sekaligus manajer operasional bandara. Halo, Bu Indira. Tim keamanan sudah siap di posisinya. CCTV sudah memantau target. Mereka baru saja tiba di Terminal 3, lapor Farel dengan suara tegas. Bagus, Farel, jawabku dingin. Pastikan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka check-in, biarkan mereka pamer di media sosial. Dan tepat saat mereka merasa sudah menang hancurkan. Siap, Bu. Mobil jemputan khusus ibu sudah di depan pagar. Aku menutup telepon. Di depan gerbang rumah yang sederhana ini,
sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan plat nomor khusus sudah menunggu. Sopir berseragam rapi membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalamnya, meninggalkan kehidupan pura-puraku, menuju panggung eksekusi yang sesungguhnya. Permainan baru saja dimulai. Seminggu sebelum hari keberangkatan mereka yang penuh drama itu, rumah ini sebenarnya sudah menyimpan bom waktu yang siap meledak. Hanya saja, saat itu mereka terlalu sibuk dengan hayalan liburan ke Korea hingga melupakan satu hal fatal. Bangkai yang ditutupi serapat apapun, baunya pasti akan tercium juga. Dan akulah orang yang pertama kali mencium bau busuk itu, tepat 7 hari yang lalu. Hari itu adalah hari Selasa. Aku ingat betul karena biasanya hari Selasa adalah jadwal arisan sosialita palsu ibu mertuaku di rumah. Rumah penuh dengan ibu-ibu berdandan menor yang saling memamerkan tas tiruan sambil membicarakan aib tetangga. Namun, hari itu acara batal mendadak karena ibu mengeluh sakit kepala, alasan klasik saat dia kehabisan uang untuk membeli catering. Rumah sepi. Rangga pamit pergi, mengurus bisnis mobil, sejak pagi buta, dan Bella pergi nongkrong di kafe kekinian demi konten Instagram. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika mataku menangkap benda pipih berwarna rose gold tergeletak di sela-sela sofa. Itu iPad milik Bella. Gadis itu sangat ceroboh. Benda semahal itu sering ia tinggalkan begitu saja. Awalnya aku berniat menyimpannya di meja agar aman, tapi layar tablet itu menyala tiba-tiba, menampilkan serentetan notifikasi yang muncul beruntun seperti peluru senapan mesin. Biasanya aku menghormati privasi mereka. Aku tidak pernah mau tahu urusan pribadi ipar atau mertuaku. Tapi kali ini, kata-kata yang muncul di notifikasi pop-up itu terlalu mencolok dan mengerikan untuk diabaikan. Bayar sekarang atau foto vulgar Anda kami sebar ke kontak dosen. Hutang sudah jatuh tempo 3 minggu. Jangan lari. Kami tahu alamat rumah Anda. Tim lapangan akan datang sore ini. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat meraih tablet itu. Ternyata Bella tidak mengunci layarnya dengan sandi, mungkin karena dia terburu-buru pergi tadi. Dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri, aku membuka aplikasi pesan singkatnya. Apa yang kulihat di sana membuat darahku berdesir dingin. Daftar obrolan Bella penuh dengan nomor-nomor tidak dikenal yang menggunakan foto profil menyeramkan atau logo aplikasi pinjaman online ilegal. Aku menggulir layar ke bawah, membaca satu persatu ancaman yang masuk. Ternyata, gaya hidup mewah Bella selama ini adalah palsu. Tas-tas branded, sepatu mahal, makan di restoran fine dining, liburan staycation tiap akhir pekan, semuanya dibiayai dari utang. Total tagihannya di satu aplikasi saja mencapai 50 juta rupiah, belum termasuk bunga yang mencekik. Dan dia memiliki tagihan di 5 aplikasi berbeda. Gila. Desisku pelan. Bella, gadis yang selalu menghinaku miskin dan kampungan, ternyata terlilit utang hampir 200 juta rupiah hanya demi terlihat kaya di media sosial. Dia gali lubang tutup lubang, meminjam dari satu aplikasi untuk membayar bunga di aplikasi lain. Pantas saja dia selalu sinis padaku. Mungkin itu cara dia menutupi rasa insekuritas dan kepanikannya sendiri. Aku segera memotret semua bukti chat itu menggunakan ponselku. Aku memotret ancaman sebar data, rincian tagihan, dan juga foto KTP Bella yang dia kirimkan ke rentenir sebagai jaminan. Ini adalah senjata pertamaku. Namun, penemuan itu hanyalah pembuka kotak Pandora. Rasa curigaku yang sudah terpantik kini merembet kemana-mana. Jika Bella berbohong soal gaya hidupnya, bagaimana dengan Rangga? Aku masuk ke kamar kerja Rangga, atau lebih tepatnya, ruang gaming yang dia sebut kantor. Komputernya masih menyala dalam mode sleep. Rangga juga sama cerobohnya dengan adiknya, dia sering lupa logout dari internet banking. Aku menggerakkan mouse, dan layar menyala menampilkan halaman mutasi rekening bank. Rekening ini adalah rekening yang sering aku isikan dana. Rekening yang dia bilang khusus untuk modal usaha. Mataku menelusuri deretan angka di kolom debit. Napasku tercekat. Tanggal 25 bulan lalu, transfer keluar 45 juta rupiah ke Tours Travel Korea Premium. Tanggal 28 bulan lalu, pembayaran debit 15 juta rupiah di butik tas mewah di sebuah mall Jakarta Selatan. Tanggal 1 bulan ini, penarikan tunai 10 juta rupiah. Aku terduduk lemas di kursi kerjanya yang empuk. Uang 60 juta yang aku berikan padanya bulan lalu,
yang dia bilang untuk membeli 2 unit mobil bekas tipe keluarga untuk dijual kembali, ternyata ludes. Tidak ada mobil bekas. Tidak ada bisnis. Yang ada hanyalah tiket liburan ke Korea untuk 3 orang dan tas baru untuk ibunya. Aku merasa mual. Bukan karena uangnya, bagiku 60 juta itu kecil, tapi karena kebohongannya. Dia menatap mataku, memegang tanganku, dan bersumpah demi Tuhan bahwa dia sedang berusaha keras membangun bisnis demi masa depan kami. Padahal, dia sedang merencanakan liburan mewah bersama ibu dan adiknya tanpa mengajakku, menggunakan uangku. Aku mencetak semua bukti mutasi rekening itu. Printer di sudut ruangan mendesis pelan, mengeluarkan lembar demi lembar bukti pengkhianatan suamiku. Tinta hitam di atas kertas putih itu seolah menjadi vonis mati bagi pernikahan kami. Apakah sudah selesai? Belum. Firasatku mengatakan masih ada yang disembunyikan oleh kepala ular di rumah ini, Bu Marisa. Aku berjalan menuju kamar ibu mertua. Pintunya terkunci, tapi aku tahu di mana dia menyembunyikan kunci cadangan, di bawah pot bunga plastik di lorong. Aku membuka pintu kamarnya yang berbau menyengat campuran minyak angin dan parfum kadaluarsa. Kamar itu berantakan. Baju-baju berserakan di kasur. Aku mulai menggeledah lemari pakaiannya, mencari sesuatu yang mungkin mencurigakan. Di tumpukan paling bawah, di bawah lipatan kain batik lama, tanganku menyentuh sebuah amplop coklat tebal berlogo Koperasi Simpan Pinjam Keliling, biasa disebut bank rontok atau bank keliling ilegal. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah surat perjanjian gadai. Mataku membelalak membaca isinya. Objek jaminan, sertifikat hak milik, SHM, nomor 10293XXX. Alamat, Jalan Melati nomor 5, rumah ini. Nama peminjam, Marisa Wijaya. Nilai pinjaman, 150 juta rupiah. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Sertifikat rumah ini masih atas nama orang tua Rangga yang sudah meninggal, dan belum dibalik nama. Tapi aku tahu sertifikat aslinya disimpan Rangga di brankas. Bagaimana bisa ada di sini dan digadaikan? Aku membaca lampiran surat itu lebih teliti. Di sana ada surat kuasa yang ditandatangani oleh Rangga, memberikan wewenang pada ibunya untuk menjaminkan sertifikat rumah ini. Tanda tangan Rangga asli, aku hafal betul tarikan garisnya. Jadi, mereka berdua bersekongkol. Rangga memberikan izin pada ibunya untuk menggadaikan satu-satunya tempat berteduh kami demi uang tunai 150 juta. Untuk apa uang itu? Melihat gaya ibu belakangan ini yang sering pamer perhiasan emas baru di arisan, aku sudah tahu jawabannya. Mereka menggadaikan atap di atas kepala mereka sendiri demi gengsi sesaat. Dan parahnya, dalam surat perjanjian itu tertulis bahwa jika cicilan tidak dibayar selama 3 bulan berturut-turut, rumah akan disita. Aku melihat tanggal perjanjiannya. Sudah 2 bulan lalu. Dan dari slip setoran yang terselip, belum ada satu pun cicilan yang dibayar. Artinya, bulan depan rumah ini akan disita oleh rentenir. Mereka berencana pergi ke Korea, bersenang-senang, lalu pulang ke rumah yang mungkin pintunya sudah disegel oleh preman bayaran. Dan siapa yang akan mereka salahkan? Pasti aku. Mereka akan memintaku melunasi utang itu dengan sisa warisan yang mereka kira masih ada. Aku memotret dokumen itu, lalu mengembalikannya ke tempat semula dengan rapi. Aku keluar dari kamar ibu, mengunci pintu kembali, dan berdiri di lorong rumah yang sunyi. Hari itu, aku tidak menangis. Rasa sakit hati yang kudapat dari perselingkuhan keuangan dan pengkhianatan kepercayaan ini telah bermutasi menjadi bahan bakar yang sangat kuat. Aku memiliki 3 senjata mematikan sekarang. Bukti utang dan kehancuran finansial Bella, bukti penggelapan uang dan kebohongan Rangga, serta bukti kegilaan ibu mertua yang menggadaikan rumah. 3 senjata ini cukup untuk menghancurkan mereka dalam sekali pukul. Dan aku akan menggunakannya di saat yang paling tepat. Di saat mereka merasa paling tinggi, paling bahagia, dan paling sombong. Yaitu saat mereka hendak terbang ke Korea. Kembali ke masa kini. Mobil taksi online yang membawa suami, mertua, dan iparku sudah hilang di tikungan jalan. Debu yang mereka tinggalkan perlahan mengendap kembali ke tanah, seolah bumi pun enggan menjadi saksi kepergian mereka. Aku masih berdiri di teras sejenak, merasakan hembusan angin yang menerpa wajahku. Anehnya, udara hari ini terasa lebih segar.
Mungkin karena parasit-parasit itu akhirnya pergi dari rumah ini, meski hanya untuk sementara. Tapi aku akan memastikan, saat mereka kembali nanti, mereka tidak akan bisa lagi menempel padaku. Aku melangkah masuk, menutup pintu utama dengan suara klik yang tegas. Kunci diputar. Selesai sudah peran sebagai istri yang teraniaya. Sekarang saatnya sutradara mengambil alih panggung. Aku berjalan cepat menuju kamar utama. Langkahku ringan, tidak ada lagi beban di pundak. Aku mengambil ponsel pintarku, menekan kontak Farel di panggilan cepat nomor 1. Sambungan telepon terhubung hanya dalam 2 dering. Halo, Ibu Indira. Apakah mereka sudah berangkat? Suara Farel terdengar tenang namun siaga di seberang sana. Sudah, Farel. Mereka baru saja jalan sekitar 5 menit yang lalu. Perkiraan sampai di bandara sekitar 45 menit lagi jika lalu lintas lancar, jawabku sambil membuka lemari pakaianku. Dengarkan instruksiku baik-baik. Siap, Bu. Silakan. Pertama, pastikan tidak ada perlakuan istimewa di pintu masuk untuk mereka. Meskipun Rangga mungkin akan mencoba pamer atau menyebut nama kenalan palsu. Biarkan mereka mengantre seperti penumpang biasa. Aku ingin mereka merasakan lelahnya berdiri. Perintahku dingin. Dimengerti. Kedua, lanjutku sambil menarik keluar sebuah koper kecil dari bawah tempat tidur. Di dalamnya tersimpan baju zirah, perangku. Aktifkan protokol blacklist internal sementara untuk 3 nama, Rangga Pratama, Marisa Wijaya, dan Bella Anindita. Tapi jangan ditolak di pintu masuk bandara. Biarkan mereka masuk sampai ke counter check-in. Biarkan mereka menimbang bagasi. Biarkan mereka merasa sudah selangkah lagi menuju pesawat. Sadis, Bu. Saya suka. Komentar Farel datar, tapi aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Lalu, kapan kami harus memblokirnya? Saat tiket dicetak. Buat sistem menolak tiket mereka. Munculkan kode error pembayaran. Dan saat mereka panik, saat itulah aku akan muncul. Pastikan tim keamanan siap di sekitar konter maskapai Star Air. Aku tidak mau ada keributan fisik yang menyentuhku sedikitpun. Aman, Bu. 4 personel keamanan terbaik sudah saya siapkan untuk mengawal Ibu. Dan, Pak Direktur Operasional juga ingin menyambut Ibu, tapi saya tahan agar tidak terlalu mencolok. Bagus. Satu lagi, Farel. Siapkan ruang VIP Lounge Diamond. Aku mungkin butuh tempat untuk menyidang mereka setelah pertunjukan selesai. Atau mungkin aku hanya butuh tempat minum kopi sambil melihat mereka diseret keluar. Kita lihat nanti. Siap laksanakan. Mobil jemputan Ibu sudah standby di depan? Sudah. Aku akan bersiap. Sampai jumpa 1 jam lagi. Aku memutus sambungan telepon. Sekarang, ritual transformasi dimulai. Aku masuk ke kamar mandi, membersihkan diri di bawah guyuran shower. Air dingin membasuh keringat dan sisa-sisa aura negatif yang menempel di tubuhku. Aku menggosok kulitku dengan sabun beraroma lavender mahal, seolah ingin menghapus jejak sentuhan tangan Rangga yang pernah ada di sana. Keluar dari kamar mandi, aku duduk di depan meja rias. Wajah polos tanpa make-up yang biasa kulihat setiap hari kini kututup. Aku mengaplikasikan foundation dari merek ternama, menyapukan blush on tipis untuk memberi rona segar, dan menggoreskan eyeliner tajam yang membuat tatapan mataku terlihat lebih tegas dan mengintimidasi. Terakhir, lipstik merah matte kupoleskan di bibir. Warna merah berani. Warna kekuasaan. Aku membuka blazer yang tadi kuambil. Setelan jas berwarna putih gading rancangan desainer Italia. Potongannya sempurna memeluk tubuhku, memberikan siluet wibawa seorang pemimpin perusahaan. Aku memadukannya dengan celana bahan senada dan sepatu hak tinggi stiletto 10 cm berwarna hitam mengkilap. Saat aku berdiri di depan cermin besar, sosok Indira yang upik abu benar-benar lenyap. Tidak ada lagi daster batik lusuh. Tidak ada lagi rambut dicepol asal-asalan. Yang ada di cermin adalah Indira sang pemilik modal, wanita yang tanda tangannya bisa memecat ratusan karyawan atau menyetujui proyek triliunan rupiah. Aku mengambil tas kerja kulitku. Di dalamnya, sudah kusiapkan map berwarna merah menyala. Isinya adalah peluru yang sudah kucetak seminggu lalu, bukti utang Bella, bukti korupsi rumah tangga Rangga, dan surat gadai rumah Ibu.
3 lembar kertas yang lebih tajam dari pisau belati. Aku berjalan keluar rumah. Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang selama ini kusembunyikan keberadaannya dan hanya datang jika kupanggil khusus, sudah berdiri sigap di samping pintu mobil sedan mewah berwarna hitam metalik itu. "Selamat siang, Bu Indira. Kita langsung ke Terminal 3, sapanya hormat sambil membukakan pintu belakang. "Langsung, Pak. Tapi jangan ngebut. Biarkan tikus-tikus itu sampai duluan dan masuk perangkap," jawabku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah. Mobil meluncur halus meninggalkan komplek perumahan kelas menengah itu. Aku menyandarkan punggung, menatap jalanan Jakarta yang padat lewat kaca jendela yang gelap. Orang-orang di luar sana mungkin melihat mobil ini dan berpikir betapa beruntungnya penumpang di dalamnya. Mereka tidak tahu, penumpang di dalamnya sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan hidup 3 orang yang paling dia cintai, atau pernah dia cintai. Ada sedikit rasa nyeri di dada. Bagaimanapun juga, Rangga pernah menjadi alasanku tersenyum. Tapi ingatan tentang ucapannya di ruang tengah, tentang rencana menceraikanku setelah uangku habis, langsung membunuh rasa iba itu. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi dari Farel. Dia mengirimkan foto dari CCTV bandara secara real time. Di layar ponselku, terlihat Rangga, Ibu, dan Bella sedang menurunkan koper dari taksi. Bella terlihat sibuk selfie dengan latar belakang tulisan Departure. Ibu Marisa terlihat memarahi porter karena dianggap kurang hati-hati mengangkat kopernya. Dan Rangga, dia berjalan dengan gaya sokaya, memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Aku tersenyum miring melihat foto itu. "Nikmatilah tawa terakhir kalian," bisikku pelan. "Karena sebentar lagi, bandara itu akan menjadi panggung penghakiman kalian." Mobilku mulai memasuki area tol bandara. Papan penunjuk jalan bertuliskan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terpampang besar di atas. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Adrenalin seorang pemburu yang sudah melihat mangsanya masuk ke dalam jaring. Aku merapikan kerah blazerku, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanan. Aku siap. Bandara ini milikku. Aturannya milikku. Dan hari ini, takdir mereka ada di tanganku. Mobil sedan hitam mewah yang kutumpangi meluncur perlahan membelah keramaian area keberangkatan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di balik kaca jendela yang gelap, aku bisa melihat hiruk-pikuk manusia yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Namun, fokusku hanya satu. Mataku menyisir area drop-off seperti seekor elang yang sedang mengincar mangsanya dari ketinggian. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menemukan mereka. Di dekat pintu 2, keributan kecil yang mereka buat cukup menarik perhatian. Tumpukan koper-koper besar yang norak, suara tawa yang terlalu keras, dan gaya berfoto yang menghalangi jalan orang lain. Itulah mereka. Keluargaku. Atau lebih tepatnya, bekas keluargaku. Bella sedang memegang tongkat narsis, memutar-mutar tubuhnya sambil berbicara pada layar ponsel, melakukan siaran langsung untuk para pengikut mayanya yang mungkin sama palsunya dengan dirinya. Ibu mertuaku, Bu Marisa, berdiri dengan gaya angkuh, sesekali membenarkan letak kacamata hitam lebarnya, seolah dia adalah selebriti yang takut dikenali paparazzi, padahal tidak ada satu orang pun yang peduli padanya. Dan Rangga, suamiku, dia terlihat sibuk mengatur koper sambil sesekali melirik jam tangan palsunya dengan gaya sok penting. "Berhenti di sini, Pak Ujang," perintahku pelan. Mobil berhenti tepat di depan akses VIP, area yang biasanya steril dari kendaraan umum. Petugas keamanan bandara yang berjaga di sana awalnya hendak melangkah maju untuk menegur. Namun begitu melihat plat nomor mobilku dan stiker khusus di kaca depan, sikapnya berubah drastis. Dia memberi hormat dengan sikap sempurna, lalu buru-buru menyingkirkan kon pembatas jalan. Farel, asisten setiaku, sudah berdiri di sana. Dia mengenakan setelan jas rapi, ditemani oleh 4 orang petugas keamanan berseragam safari hitam dengan tubuh tegap dan earphone di telinga. Pintu mobil dibuka oleh Farel. "Selamat datang, Bu Indira. Area sudah diamankan," bisiknya saat aku melangkahkan kaki keluar. Suara hentakan sepatu stiletto mahalku menyentuh aspal terdengar begitu tegas. Angin bandara menerpa wajahku, namun tatanan rambutku yang sudah di-styling sempurna tidak bergeming. Aku membetulkan letak kacamata hitamku sejenak, lalu mulai berjalan.
Farel berjalan di samping kiriku, sedikit di belakang, sementara 4 pengawal itu membentuk formasi berlian di sekelilingku. Orang-orang di sekitar kami otomatis menyingkir, memberi jalan. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka mungkin mengira aku adalah pejabat tinggi negara, artis internasional, atau istri konglomerat. Mereka tidak salah, setidaknya untuk bagian konglomerat. Jarak antara posisiku dan tempat Rangga berdiri hanya sekitar 20 meter. Aku berjalan dengan tempo lambat namun pasti. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti detak jarum jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, melainkan karena gejolak adrenalin yang memabukkan. Rasanya seperti akan meledak, menahan tawa kemenangan yang sudah mendesak di tenggorokan. Saat jarak kami tinggal 5 meter, Bella yang pertama kali menyadari kehadiranku. Dia sedang asyik berbicara ke kamera ponselnya. "Halo guys, lihat nih bandara rame banget, tapi kita tetap slide dong mau ke Korea." Kalimatnya terputus. Matanya terpaku padaku. Awalnya dia menyipitkan mata, bingung. Mungkin otaknya yang lambat itu sedang berusaha memproses visual yang ada di depannya. Seorang wanita elegan, berkelas, dikawal ketat, yang wajahnya sangat mirip dengan kakak iparnya yang dia anggap pembantu. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Mulutnya menganga lebar. Mbak Indira," desisnya tak percaya. Suaranya terdengar cempreng di telingaku. Mendengar nama itu disebut, Rangga dan Ibu Marisa menoleh serentak. Reaksi mereka sungguh tak ternilai harganya. Rangga mematung dengan mulut terbuka, kacamata hitamnya merosot ke hidung. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah melihat hantu. Dia tidak pernah melihatku berdandan seperti ini. Selama 3 tahun, dia hanya melihatku memakai daster, baju kaos oblong, atau gamis sederhana tanpa riasan. Kini, di hadapannya berdiri seorang wanita yang harga pakaian yang menempel di tubuhnya saja bisa untuk membeli harga dirinya berkali-kali lipat. "Indira?" Rangga akhirnya bersuara, nadanya campuran antara kaget, bingung, dan mulai timbul rasa marah. "Apa-apaan ini? Kenapa kamu ada di sini? Dan, dari mana kamu dapat baju dan pengawal-pengawal ini? Kamu nyewa ya buat bikin kita malu?" Ah, itu dia. Pertahanan diri narsisistiknya langsung bekerja. Dia lebih memilih percaya aku menyewa semua ini daripada menerima kenyataan bahwa dia tidak mengenali istrinya sendiri. Aku berhenti tepat di hadapan mereka. Jarak kami hanya 1 meter, namun terasa ada jurang perbedaan kasta yang menganga lebar di antara kami. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap mata Rangga dengan sorot tajam yang menusuk. Tidak ada lagi tatapan memuja atau memohon. Yang ada hanya tatapan dingin seorang eksekutor. "Halo, Mas Rangga." "Ibu." "Bella," sapaku dengan nada datar namun bervolume cukup untuk didengar orang-orang di sekitar yang mulai menonton. "Kalian tampak siap." "Indira," bentak Ibu Marisa, wajahnya merah pada menahan malu karena kami mulai jadi pusat perhatian. Dia melangkah maju sambil menudingkan telunjuknya yang dihiasi cincin emas norak ke wajahku. "Kamu ini gila ya? Mau pamer apa kamu? Pakai baju sewaan, bawa orang-orang berbadan besar, mau nakut-nakutin kita? Pulang sana. Jangan bikin malu keluarga di tempat umum. Sadar diri, kamu itu cuma orang miskin yang numpang hidup." Salah satu pengawalku bergerak maju untuk menepis tangan ibu, tapi aku mengangkat tangan kiriku, memberi isyarat agar dia berhenti. Biarkan dia mengeluarkan racunnya." "Pulang?" tanyaku sambil tersenyum miring. Senyuman yang membuat Bella mundur selangkah karena ketakutan. "Aku memang akan pulang, Bu, ke rumahku yang nyaman. Tapi masalahnya, kalian tidak punya tempat untuk pulang lagi." "Maksud lo apa sih, Mbak?" tanya Bella dengan suara bergetar. Dia sudah menurunkan ponselnya, tapi aku tahu dia lupa mematikan live streamingnya. Ribuan orang sedang menonton kebodohan ini secara langsung. Kembali ke masa kini. Mobil taksi online yang membawa suami, mertua, dan iparku sudah hilang di tikungan jalan. Debu yang mereka tinggalkan perlahan mengendap kembali ke tanah, seolah bumi pun enggan menjadi saksi kepergian mereka. Aku masih berdiri di teras sejenak, merasakan hembusan angin yang menerpa wajahku. Anehnya, udara hari ini terasa lebih segar.
Mungkin karena parasit-parasit itu akhirnya pergi dari rumah ini, meski hanya untuk sementara. Tapi aku akan memastikan, saat mereka kembali nanti, mereka tidak akan bisa lagi menempel padaku. Aku melangkah masuk, menutup pintu utama dengan suara klik yang tegas. Kunci diputar. Selesai sudah peran sebagai istri yang teraniaya. Sekarang saatnya sutradara mengambil alih panggung. Aku berjalan cepat menuju kamar utama. Langkahku ringan, tidak ada lagi beban di pundak. Aku mengambil ponsel pintarku, menekan kontak Farel di panggilan cepat nomor 1. Sambungan telepon terhubung hanya dalam 2 dering. Halo, Ibu Indira. Apakah mereka sudah berangkat? Suara Farel terdengar tenang namun siaga di seberang sana. Sudah, Farel. Mereka baru saja jalan sekitar 5 menit yang lalu. Perkiraan sampai di bandara sekitar 45 menit lagi jika lalu lintas lancar, jawabku sambil membuka lemari pakaianku. Dengarkan instruksiku baik-baik. Siap, Bu. Silakan. Pertama, pastikan tidak ada perlakuan istimewa di pintu masuk untuk mereka. Meskipun Rangga mungkin akan mencoba pamer atau menyebut nama kenalan palsu. Biarkan mereka mengantre seperti penumpang biasa. Aku ingin mereka merasakan lelahnya berdiri. Perintahku dingin. Dimengerti. Kedua, lanjutku sambil menarik keluar sebuah koper kecil dari bawah tempat tidur. Di dalamnya tersimpan baju zirah, perangku. Aktifkan protokol blacklist internal sementara untuk 3 nama. Rangga Pratama, Marisa Wijaya, dan Bella Anindita. Tapi jangan ditolak di pintu masuk bandara. Biarkan mereka masuk sampai ke counter check-in. Biarkan mereka menimbang bagasi. Biarkan mereka merasa sudah selangkah lagi menuju pesawat. Sadis, Bu. Saya suka. Komentar Farel datar, tapi aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Lalu, kapan kami harus memblokirnya? Saat tiket dicetak. Buat sistem menolak tiket mereka. Munculkan kode error pembayaran. Dan saat mereka panik, saat itulah aku akan muncul. Pastikan tim keamanan siap di sekitar konter maskapai Star Air. Aku tidak mau ada keributan fisik yang menyentuhku sedikit pun. Aman, Bu. 4 personel keamanan terbaik sudah saya siapkan untuk mengawal Ibu. Dan, Pak Direktur Operasional juga ingin menyambut Ibu, tapi saya tahan agar tidak terlalu mencolok. Bagus. Satu lagi, Farel. Siapkan ruang VIP Lounge Diamond. Aku mungkin butuh tempat untuk menyidang mereka setelah pertunjukan selesai, atau mungkin aku hanya butuh tempat minum kopi sambil melihat mereka diseret keluar. Kita lihat nanti. Siap laksanakan. Mobil jemputan Ibu sudah standby di depan? Sudah. Aku akan bersiap. Sampai jumpa 1 jam lagi. Aku memutus sambungan telepon. Sekarang, ritual transformasi dimulai. Aku masuk ke kamar mandi, membersihkan diri di bawah guyuran shower. Air dingin membasuh keringat dan sisa-sisa aura negatif yang menempel di tubuhku. Aku menggosok kulitku dengan sabun beraroma lavender mahal, seolah ingin menghapus jejak sentuhan tangan Rangga yang pernah ada di sana. Keluar dari kamar mandi, aku duduk di depan meja rias. Wajah polos tanpa make-up yang biasa kulihat setiap hari kini kututup. Aku mengaplikasikan foundation dari merek ternama, menyapukan blush on tipis untuk memberi rona segar, dan menggoreskan eyeliner tajam yang membuat tatapan mataku terlihat lebih tegas dan mengintimidasi. Terakhir, lipstik merah matte kupoleskan di bibir. Warna merah berani. Warna kekuasaan. Aku membuka blazer yang tadi kuambil. Setelan jas berwarna putih gading rancangan desainer Italia. Potongannya sempurna memeluk tubuhku, memberikan siluet wibawa seorang pemimpin perusahaan. Aku memadukannya dengan celana bahan senada dan sepatu hak tinggi stiletto 10 cm berwarna hitam mengkilap. Saat aku berdiri di depan cermin besar, sosok Indira yang upik abu benar-benar lenyap. Tidak ada lagi daster batik lusuh. Tidak ada lagi rambut dicepol asal-asalan. Yang ada di cermin adalah Indira sang pemilik modal, wanita yang tanda tangannya bisa memecat ratusan karyawan atau menyetujui proyek triliunan rupiah. Aku mengambil tas kerja kulitku. Di dalamnya, sudah kusiapkan map berwarna merah menyala. Isinya adalah peluru yang sudah kucetak seminggu lalu, bukti utang Bella, bukti korupsi rumah tangga Rangga, dan surat gadai rumah Ibu.
3 lembar kertas yang lebih tajam dari pisau belati. Aku berjalan keluar rumah. Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang selama ini kusembunyikan keberadaannya dan hanya datang jika kupanggil khusus, sudah berdiri sigap di samping pintu mobil sedan mewah berwarna hitam metalik itu. "Selamat siang, Bu Indira." "Kita langsung ke Terminal 3, sapanya hormat sambil membukakan pintu belakang. "Langsung, Pak. Tapi jangan ngebut. Biarkan tikus-tikus itu sampai duluan dan masuk perangkap," jawabku sambil masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah. Mobil meluncur halus meninggalkan komplek perumahan kelas menengah itu. Aku menyandarkan punggung, menatap jalanan Jakarta yang padat lewat kaca jendela yang gelap. Orang-orang di luar sana mungkin melihat mobil ini dan berpikir betapa beruntungnya penumpang di dalamnya. Mereka tidak tahu, penumpang di dalamnya sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan hidup 3 orang yang paling dia cintai, atau pernah dia cintai. Ada sedikit rasa nyeri di dada. Bagaimanapun juga, Rangga pernah menjadi alasanku tersenyum. Tapi ingatan tentang ucapannya di ruang tengah, tentang rencana menceraikanku setelah uangku habis, langsung membunuh rasa iba itu. Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi dari Farel. Dia mengirimkan foto dari CCTV bandara secara real time. Di layar ponselku, terlihat Rangga, Ibu, dan Bella sedang menurunkan koper dari taksi. Bella terlihat sibuk selfie dengan latar belakang tulisan Departure. Ibu Marisa terlihat memarahi porter karena dianggap kurang hati-hati mengangkat kopernya. Dan Rangga, dia berjalan dengan gaya sokaya, memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Aku tersenyum miring melihat foto itu. "Nikmatilah tawa terakhir kalian," bisikku pelan. "Karena sebentar lagi, bandara itu akan menjadi panggung penghakiman kalian." Mobilku mulai memasuki area tol bandara. Papan penunjuk jalan bertuliskan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terpampang besar di atas. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Adrenalin seorang pemburu yang sudah melihat mangsanya masuk ke dalam jaring. Aku merapikan kerah blazerku, memastikan tidak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanan. Aku siap. Bandara ini milikku. Aturannya milikku. Dan hari ini, takdir mereka ada di tanganku. Ketegangan di udara terasa begitu pekat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Rangga, Ibu Marisa, dan Bella, meski dilingkupi keraguan dan kepanikan akibat ucapanku tadi, tetap memaksakan diri melangkah menuju counter check-in maskapai Star Air. Mungkin dalam pikiran sempit mereka, selama tiket sudah di tangan, mereka aman. Mereka pikir aku hanya menggertak. Mereka pikir setelah masuk ke area boarding, aku tidak akan bisa menyentuh mereka lagi. Betapa naifnya. Aku mengikuti mereka dari jarak aman, dikawal oleh tim keamananku. Farel berjalan di sampingku sambil memegang sebuah tablet yang terhubung langsung dengan sistem bandara. Kami seperti penonton VIP yang menyaksikan gladiator masuk ke kandang singa. "Silakan, Mas," bisik Farel padaku. Sistem sudah siap menolak. Di depan konter kelas ekonomi, antrean cukup panjang. Namun karena Rangga membeli tiket kelas bisnis, menggunakan uangku tentunya, mereka langsung menuju jalur priority. Dengan sisa-sisa kesombongan yang dipaksakan, Rangga menyerahkan paspor dan kode booking tiket mereka kepada petugas wanita di balik meja. 3 orang ke Incheon, Korea Selatan, kata Rangga dengan suara yang sengaja dikeraskan, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya di depan ibunya dan Bella. Dia melirik ke arahku yang berdiri menyandar di tiang pilar marmer tak jauh dari sana, seolah menantang. Petugas wanita itu tersenyum ramah, mengambil paspor, dan mulai mengetik di komputernya. Namun, senyum itu perlahan pudar. Keningnya berkerut. Dia mengetik lagi, kali ini lebih cepat, lalu menatap layar dengan bingung. Dia mencoba menggesek kartu kredit yang diserahkan Rangga untuk deposit bagasi. "Maaf, Pak," kata petugas itu dengan sopan namun tegas. "Tiket Bapak tidak dapat diproses." "Apa maksudnya tidak bisa diproses?" sentak Rangga. "Itu tiket mahal. Saya beli lunas minggu lalu. Jangan main-main ya." Suara Rangga yang tinggi memancing perhatian orang-orang yang sedang mengantre. Bella yang sedang gelisah langsung mendekat ke meja. "Mas, kenapa sih? Jangan bikin malu dong." "Sistem kami menolak kode booking ini, Pak.
Jelas petugas itu lagi, kali ini sedikit gugup karena dibentak. Di sini tertulis status pembayarannya fade atau dibatalkan oleh pemegang kartu kredit. Dan kartu yang Bapak berikan ini, statusnya terblokir dan dilaporkan sebagai kartu curian. Apa? Teriak Ibu Marisa dan Bella bersamaan. Sembarangan kamu. Rangga menggebrak meja konter. Wajahnya merah padam. Itu kartu istri saya. Saya suaminya. Mana mungkin curian? Coba gesek lagi. Komputermu yang rusak. Inilah saatnya. Aku melangkah maju. Suara hak sepatuku kembali terdengar, membelah kerumunan yang mulai berbisik-bisik. Komputernya tidak rusak, Rangga. Dan petugas itu benar. Semua mata tertuju padaku. Aku berjalan mendekati konter. Kali ini, aku tidak berhenti di batas antrean. Aku terus berjalan, melewati garis batas, masuk ke area meja check-in. Seorang petugas keamanan bandara lain hendak menahanku, tapi manajer maskapai yang kebetulan sedang memantau di belakang konter melihatku. Matanya terbelalak. Dia langsung berlari kecil menghampiri kami. Ibu Indira, seru manajer maskapai itu dengan nada penuh hormat yang berlebihan. Dia membungkuk sopan padaku, mengabaikan Rangga yang sedang mengamuk. Selamat siang, Bu. Kehormatan besar Ibu datang ke konter kami. Ada yang bisa saya bantu, Bu Komisaris? Hening. Keheningan yang absolut melanda area check-in itu. Kata, Komisaris, menggema di telinga Rangga, Ibu Marisa, dan Bella seperti ledakan bom atom. Rangga menoleh padaku dengan gerakan patah-patah, lehernya seakan kaku. Mulut Ibu Marisa terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Bella menjatuhkan ponselnya ke lantai. Bra, layarnya retak, tapi dia tidak peduli. Komisaris? Gagap Rangga. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu pucat seperti mayat. Apa? Siapa yang komisaris? Aku tidak menjawab Rangga. Aku menatap manajer maskapai itu dan tersenyum tipis. Selamat siang, Pak Budi. Maaf membuat keributan di area Bapak. Saya hanya ingin mengurus masalah pencurian kecil ini. Aku menoleh pada Rangga, lalu mengeluarkan sebuah map merah dari tasku. Kau tanya kenapa kartunya ditolak, Rangga? Karena aku yang memblokirnya 10 menit yang lalu, kataku tenang namun tajam. Kartu kredit Black Card tambahan itu atas namaku. Uang yang kau pakai untuk membeli tiket ini, 60 juta rupiah, adalah uangku. Dan karena kau menggunakannya tanpa izin untuk tujuan yang tidak kusetujui, aku melaporkannya sebagai transaksi ilegal. Tapi kamu istriku. Harta istri harta suami. Sergah Rangga panik, mencoba mencari pembenaran. Harta suami? Aku tertawa, kali ini tawa yang benar-benar mengejek. Harta suami yang mana, Rangga? Suami yang pengangguran? Aku membuka map merah itu. Mengambil lembar pertama. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK, Rangga dari perusahaan lamanya 2 tahun lalu. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat, termasuk Zahra, teman arisan ibu mertua yang kulihat mengintip dari balik kerumunan dengan mata berbinar siap menyebar gosip. Ini surat PHK kamu, Rangga. 2 tahun lalu. Dipecat karena menggelapkan uang operasional kantor sebesar 15 juta. Dan selama 2 tahun ini, kamu membohongiku, membohongi ibumu, membohongi semua orang bahwa kamu manajer sukses. Padahal kamu makan, merokok, dan bergaya pakai uangku. Rangga mencoba merebut kertas itu, tapi Farel dengan sigap menahan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Rangga mengerang kesakitan. Lepasin. Sakit. Aku beralih ke Bella yang kini sudah menangis sesenggukan di pojok meja. Aku menarik lembar kedua. Bukti chat dengan rentenir dan rekap utang pinjaman online. Dan kamu, Bella. Adik ipar yang sombong. Kataku sambil melempar kertas-kertas itu ke hadapannya. Lembaran kertas berisi ancaman debt collector bertebaran di lantai. Sosialita? Orang kaya? Kamu itu cuma penipu yang terlilit utang 180 juta di 12 aplikasi pinjol berbeda. Kamu menghinaku miskin, padahal untuk beli kuota internet saja kamu ngutang. Bella menutup wajahnya dengan kedua tangan, meraung malu. Orang-orang di sekitar mulai memotret
dan merekam kejadian itu. Bisik-bisik berubah menjadi sorakan mencemooh. Ternyata orang kaya palsu. Malu-maluin banget utang pinjol tapi gaya selangit. Kasihan istrinya dimanfaatin. Terakhir, aku menatap Ibu Marisa. Wanita tua itu bersandar lemas di meja konter, memegangi dadanya. Dia tahu gilirannya sudah tiba. Dan ibu, suaraku merendah, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Seorang ibu harusnya melindungi anaknya dari perbuatan dosa, bukan malah bersekongkol. Ibu menggadaikan rumah tempat kita berteduh seharga 150 juta ke rentenir lintah darat. Uangnya ibu pakai untuk beli perhiasan palsu dan skincare biar kelihatan awet muda. Aku mengeluarkan fotokopi surat gadai itu dan menaruhnya pelan di depan wajahnya. Rumah itu, Bu, besok akan disita. Kalian tidak punya rumah lagi. Tidak ada Korea. Tidak ada rumah. Tidak ada uang. Cukup, Indira, cukup. Jerit Ibu Marisa histeris, air matanya melunturkan bedak tebalnya. Dia merosot ke lantai, bersimpuh di kakiku. Ampun, nak, Ibu hilaf. Jangan permalukan kami seperti ini. Tolong bayarin utang kami, kamu kan kaya. Kamu kan komisaris. Uang segitu kecil buat kamu. Permintaan yang sungguh tidak tahu malu. Di saat seperti ini pun, dia masih memikirkan uangku. Aku menatap mereka bertiga yang kini hancur lebur di hadapanku. Rangga yang ditekuk oleh pengawal, Bella yang menangis di antara bukti utangnya, dan ibu yang bersimpuh memelas. Kehancuran mereka bukan karena aku. Aku hanya membuka tirai. Mereka hancur karena keserakahan dan kebohongan mereka sendiri. Pak Budi, panggilku pada manajer maskapai yang masih berdiri kaku menyaksikan drama keluarga ini. Ya, Bu Indira. Tolong batalkan tiket mereka secara permanen. Dan tolong panggil pihak keamanan bandara. Usir mereka dari area ini karena membuat keributan dan mencoba melakukan penipuan kartu kredit. Masukkan nama mereka dalam daftar hitam penumpang bandara ini. Siap laksanakan, Bu. Indira, jangan lakukan ini pada suamimu, teriak Rangga saat dua petugas keamanan berseragam biru datang menyeretnya. Aku berbalik badan, membelakangi mereka. Suamiku sudah mati 2 tahun lalu, saat dia memilih untuk membohongiku. Yang ada di situ sekarang hanya orang asing. Aku berjalan menjauh, kembali menuju mobil Mewahu. Di belakangku, suara tangisan, teriakan, dan permohonan ampun mereka bersahut-sahutan, menjadi musik latar yang paling indah untuk menutup babak menyedihkan dalam hidupku. Serangan faktual ini telah selesai. Mereka telanjang di depan dunia. Dan aku melangkah menuju kebebasanku. Suasana di dalam taksi online yang membawa kami pulang dari bandara terasa seperti keranda mayat berjalan. Bedanya, aku tidak berada di mobil yang sama dengan mereka. Aku duduk nyaman di jok belakang sedan mewahku sambil meminum air mineral dingin yang disiapkan Farel, sementara Rangga, Ibu, dan Bella harus pulang menaiki taksi pangkalan yang kondisinya menyedihkan karena taksi online menolak mengangkut mereka akibat akun Bella yang sudah hangus karena tunggakan. Dari laporan Farel yang terus memantau, mereka bertiga hanya diam membisu sepanjang perjalanan. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rencana pamer di Korea. Yang ada hanya ketakutan akan masa depan yang gelap gulita. Aku sengaja menyuruh Pak Ujang mengemudikan mobil lebih cepat agar aku sampai di rumah lebih dulu. Ada satu pertunjukan terakhir yang harus kuselesaikan. Panggung penghakiman yang sesungguhnya bukan di bandara tempat orang asing berlalu lalang, melainkan di lingkungan tempat tinggal kami, di hadapan para tetangga yang selama ini menjadi penonton sandiwara kemewahan palsu ibu mertuaku. Sesampainya di kompleks perumahan, aku melihat pemandangan yang sudah kuduga. Di depan pagar rumah kami, 2 buah truk besar berwarna kuning kusam sudah terparkir. Beberapa pria berbadan kekar dengan tampang sangar sedang duduk-duduk di teras sambil merokok. Mereka adalah orang-orang suruhan dari koperasi simpan pinjam ilegal, tempat ibu menggadaikan sertifikat rumah. Rupanya, mereka tidak sabar menunggu besok pagi. Kabar keributan di bandara mungkin sudah sampai ke telinga bos mereka, sehingga mereka bergerak cepat untuk mengamankan aset sebelum pemiliknya kabur. Selain para penagih utang, kerumunan ibu-ibu kompleks juga sudah berkumpul. Dan tentu saja, Zahra ada di sana. Teman arisan ibu yang tadi melihat kejadian di bandara rupanya langsung melesat pulang,
dan menyebarkan berita panas itu secepat kilat. Mulut Zahra memang lebih cepat dari jaringan 5G. Dia berdiri di tengah kerumunan, bercerita dengan semangat berapi-api sambil memperagakan gaya Rangga yang diseret security. Mobilku berhenti tepat di depan gerbang. Aku turun dengan anggun. Para tetangga yang biasanya melihatku dengan tatapan kasihan, sebagai istri yang sering disuruh-suruh mertua, kini menatapku dengan pandangan takjub dan segan. Penampilanku yang berkelas membuat mereka nyaris tidak mengenaliku. "Mbak Indira?" sapa Bu Tejo, tetangga sebelah rumah. "Ya ampun, pangling saya. Cantik sekali." "Benar kata Bu Zahra kalau Mbak itu sebenarnya orang kaya?" Aku hanya tersenyum tipis. "Hanya orang biasa yang sedang menuntut haknya, Bu." Tak lama kemudian, sebuah taksi tua berwarna biru pudar berhenti di belakang truk. Pintu terbuka, dan keluarlah 3 sosok manusia yang paling menyedihkan hari ini. Rangga, dengan kemeja kusut dan wajah berminyak. Ibu Marisa yang bedaknya sudah luntur oleh air mata. Dan Bella yang matanya bengkak. Mereka turun dengan langkah gontai, menyeret koper-koper besar yang kini terasa seperti beban dosa. Begitu melihat kerumunan orang dan preman-preman di teras, langkah mereka terhenti. Wajah Ibu Marisa yang tadinya pucat, kini berubah menjadi abu-abu. "Siapa kalian? Ngapain di rumah saya?" teriak Ibu Marisa dengan sisa-sisa tenaganya, mencoba mengusir para preman itu. Salah satu pria berbadan besar bangkit dari duduknya, membuang puntung rokok ke tanaman kesayangan ibu. Dia tersenyum menyeringai, menampilkan deretan gigi yang kuning. "Rumah ibu? Maaf, Bu Marisa. Berdasarkan surat perjanjian yang ibu tanda tangani, rumah ini sudah jadi milik bos kami karena ibu gagal bayar bunga 3 bulan berturut-turut. Kami kesini mau mengosongkan rumah. Mumpung ada truk, sekalian kami angkuti barang-barang berharga buat nutup utang." "Tidak bisa begitu dong, kan jatuh temponya besok." Rangga mencoba maju membela ibunya, tapi nyalinya langsung ciut saat pria itu melotot dan membusungkan dada. "Besok atau sekarang sama saja. Kami dengar kalian mau kabur ke luar negeri kan? Jangan harap bisa lari," bentak preman itu. Tetangga mulai riuh. Tuh kan benar, Bu Marisa itu banyak utang. Gayanya aja selangit, ternyata rumah mau disita. Kasihan ya, karma itu nyata. Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga mereka, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ibu Marisa yang selama ini gila hormat, kini dipermalukan di depan orang-orang yang paling dia ingin buat kagum. Dia memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal. "Indira?" Rangga menoleh padaku. Dia berjalan mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di aspal panas, tepat di depan sepatu mahalku. "Ra, tolong aku. Tolong ibu. Kamu kaya kan? Kamu investor bandara kan? Uang 150 juta itu pasti kecil buat kamu. Bayarin utang ibu, Ra. Nanti aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja apa aja. Aku bakal jadi suami yang baik." Pemandangan itu sungguh ironis. Suami yang tadi pagi meninggalkanku dengan sombong, kini bersujud di kakiku di depan puluhan pasang mata. Bella juga ikut mendekat, menangis terseduh-seduh. "Mbak Indira, maafin Bella, Mbak." Bella hilaf. "Jangan biarkan kami diusir." Bella nggak mau tidur di jalanan. Aku menatap mereka dengan dingin. Tidak ada setitik pun rasa iba di hatiku. Rasa itu sudah mati, dibunuh oleh perlakuan mereka selama 3 tahun ini. Aku membuka tasku, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. "Bangun, Rangga," perintahku datar. Rangga mendongak, matanya berbinar penuh harap. Dia pikir aku luluh. Dia pikir aku akan mengeluarkan cek bertuliskan angka fantastis untuk menyelamatkan mereka. Dia berdiri dengan cepat. "Kamu mau bantukan, sayang?" "Makasih, Ra. Aku tahu kamu masih cinta sama aku." Aku menyodorkan amplop itu ke dadanya. "Ini surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya ke pengadilan agama 1 jam yang lalu secara online. Talak 1 mungkin hak suami, tapi gugatan cerai dengan bukti perselingkuhan keuangan, penipuan, dan KDRT psikis adalah hak istri yang tidak bisa kau tolak." Rangga ternganga menerima amplop itu. Harapannya hancur berkeping-keping. "Dan soal rumah ini," lanjutku sambil menunjuk bangunan di belakang kami.
Aku tidak akan menebusnya. Biarkan disita. Itu adalah konsekuensi dari keserakahan ibumu dan kebodohanmu memberikan izin gadai. Tapi kami mau tinggal di mana? Tanya Ibu Marisa dengan suara parau. Itu bukan urusanku lagi, jawabku tegas. Kalian punya koper kan? Isinya baju-baju bagus untuk liburan ke Korea kan? Pakai saja itu. Jual saja baju-baju itu untuk sewa kontrakan petak. Atau mungkin kalian bisa tidur di teras rumah teman-teman sosialita ibu yang kaya raya itu? Oh, tunggu, sepertinya mereka sekarang sedang sibuk menertawakan ibu di grup WhatsApp. Kalimatku menohok tepat di jantung harga diri Ibu Marisa. Dia melihat ke arah Zahra dan ibu-ibu lain. Mereka tidak ada yang maju untuk menolong. Mereka justru sibuk merekam kejadian ini dengan ponsel masing-masing. Tatapan mereka bukan tatapan simpati, melainkan tatapan jijik dan puas melihat orang sombong jatuh tersungkur. Indira, kamu tega? Jerit Bella histeris. Kamu wanita iblis. Iblis? Aku tertawa kecil. Aku hanya cermin, Bella. Aku memantulkan apa yang kalian lakukan padaku. Kalian mau membuangku kan? Nah, sekarang aku yang membuang kalian. Aku memberi isyarat pada Pak Ujang untuk membuka bagasi mobilku. Di sana hanya ada satu koper kecil milikku. Aku pergi. Semua barang di dalam rumah itu, perabot, elektronik, hiasan, silakan kalian ambil atau biarkan disita preman-preman ini. Aku tidak butuh barang-barang bekas yang penuh kenangan buruk. Aku masuk kembali ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, aku sempat melihat Rangga mencoba mengejar, tapi ditahan oleh para preman yang mulai emosi menagih pembayaran. Jangan pergi, Ra. Indira, aku suamimu, teriakannya terdengar putus asa. Ibu Marisa akhirnya pingsan sungguhan kali ini, ambruk di pelukan Bella yang menangis meraung-raung. Tetangga hanya menonton, tidak ada yang berani mendekat karena takut pada preman-preman itu. Pemandangan terakhir yang kulihat dari kaca spion adalah keluarga itu dikelilingi penagih utang, diusir dari rumah mereka sendiri, disaksikan oleh seluruh dunia yang mereka coba tipu. Mobilku melaju meninggalkan kompleks perumahan itu selamanya. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di depan sana, masa depanku membentang luas, secerah langit sore yang mulai berwarna keemasan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Akhirnya, parasit itu lepas dari tubuhku. 6 bulan kemudian, udara kota Paris di musim gugur terasa dingin namun romantis. Daun-daun maple berwarna jingga berguguran menghiasi trotoar Champs-Élysées. Aku duduk di sebuah kafe terbuka, menikmati secangkir hot chocolate dan croissant hangat yang baru keluar dari oven. Di hadapanku, duduk seorang pria berkebangsaan Prancis, mitra bisnis baruku untuk ekspansi kargo bandara internasional. Kami baru saja menandatangani kontrak kerjasama senilai ratusan miliar rupiah. Senang berbisnis dengan Anda, Madam Indira, ucapnya dalam bahasa Inggris dengan aksen Prancis yang kental. Senang juga berbisnis dengan Anda, Monsieur Pierre, jawabku sambil tersenyum tulus. Senyum yang kini sering menghiasi wajahku, bukan senyum palsu untuk menutupi luka hati. Ponselku bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari Farel. Dia rutin memberiku laporan, bukan hanya soal bisnis, tapi juga laporan khusus mengenai nasib 3 orang di masa laluku. Sebenarnya aku sudah tidak peduli, tapi Farel bersikeras bahwa aku harus tahu sebagai penutup buku kehidupanku yang lama. Aku membuka pesan itu. Ada beberapa foto yang dikirimkan Farel. Foto-foto yang diambil secara diam-diam oleh orang suruhannya. Foto pertama memperlihatkan seorang pria kurus kering dengan jaket ojek online yang lusuh. Dia sedang duduk di pinggir trotoar, memakan nasi bungkus dengan lahap. Wajahnya hitam terbakar matahari, matanya cekung dan tak bercahaya. Itu Rangga. Farel menambahkan keterangan di bawah foto, target R, Rangga, sekarang tinggal di kamar kos ukuran 2x3 meter di daerah pinggiran yang kumuh. Motornya motor sewaan dari bos ojek, karena dia tidak punya kendaraan sendiri. Minggu lalu dia dipukuli warga, karena ketahuan mencoba mencuri helm di parkiran minimarket. Kasus perceraian sudah inkrah, dia tidak mendapat sepeser pun harta gono gini, karena semua aset terbukti milik ibu. Aku menatap foto itu tanpa rasa benci, hanya rasa kasihan yang hampa.
Laki-laki yang dulu begitu bangga dengan kemeja kerjanya dan gaya sok bosnya, kini harus bertarung dengan debu jalanan demi sesuap nasi. Dia menuai apa yang dia tanam. Kemalasan dan kebohongannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Aku menggeser layar ke foto kedua. Foto seorang wanita tua yang duduk di kursi roda bekas di teras sebuah rumah petak yang sempit. Tatapannya kosong, mulutnya sedikit miring. Itu Ibu Marisa. Keterangan Farel, target M, Marisa, terkena stroke ringan sebulan setelah pengusiran. Sekarang lumpuh sebagian tubuh kanannya. Dia tinggal bersama Bella di kontrakan sempit itu. Teman-teman sosialitanya semua menghilang, tidak ada satupun yang mau membantu. Malah dia jadi bahan gunjingan abadi di arisan yang dulu dia banggakan. Dan foto terakhir. Foto seorang gadis muda yang sedang mencuci piring di belakang sebuah warung makan Tegal, warteg. Rambutnya yang dulu selalu di-styling rapi kini diikat asal-asalan. Tidak ada lagi makeup tebal, tidak ada lagi bulu mata palsu. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, penuh dengan guratan kelelahan dan tekanan batin. Itu Bella. Keterangan Farel, target B, Bella, bekerja sebagai tukang cuci piring di warteg karena ijazahnya ditahan di kampus akibat nunggak biaya kuliah. Gajinya habis untuk bayar cicilan utang pinjol yang masih mencekik dan beli obat ibunya. Dia sering menangis saat bekerja. Ponselnya sudah dijual, jadi dia tidak bisa main media sosial lagi. Aku meletakkan ponselku kembali ke meja. Karma itu nyata, dan dia bekerja dengan cara yang sangat presisi. Mereka yang dulu menghinaku sebagai pembantu dan upik abu, kini benar-benar menjadi pelayan bagi kehidupan yang keras. Mereka yang dulu merendahkanku karena uang, kini menjadi budak uang receh demi bertahan hidup. Sementara aku melihat pantulan diriku di kaca jendela kafe. Wanita di sana terlihat bercahaya. Kulitku terawat, mataku bersinar penuh percaya diri, dan tubuhku dibalut pakaian dari butik ternama di Paris. Tapi yang lebih penting dari semua kemewahan itu adalah ketenangan jiwa yang kurasakan. Aku bebas. Aku tidak lagi harus menyembunyikan siapa diriku. Aku tidak lagi harus membiayai parasit yang tidak tahu terima kasih. Aku bisa menggunakan uang dan kekuasaanku untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk membahagiakan diriku sendiri dan orang-orang yang benar-benar setia, seperti Farel dan timku. Ada kabar baik, Madam? Tanya Monsieur Pierre, melihatku tersenyum sendiri. Aku menyesap coklat panas terakhirku, merasakan manis dan hangat yang mengalir ke tenggorokan. Sangat baik, Monsieur. Saya baru saja menutup sebuah buku cerita lama yang membosankan, dan sekarang saya siap menulis buku baru yang jauh lebih indah. Aku berdiri, merapatkan mantel musim dinginku. Angin Paris berhembus, menerbangkan helai rambutku. Aku melangkah keluar kafe, menyatu dengan keramaian kota yang penuh cinta dan harapan. Di belahan bumi lain, Rangga dan keluarganya mungkin sedang meratapi nasib di gubuk derita mereka. Tapi di sini, di detik ini, Indira sang investor, sang wanita kuat, sedang berjalan menuju puncak dunia. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan tangan sendiri sampai berdarah-darah. Balas dendam terbaik adalah membiarkan semesta menghukum mereka, sementara kita hidup bahagia, sukses, dan melupakan keberadaan mereka sepenuhnya.